Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Apa kabar pemirsa Surya Nuswantara TV? Senang sekali Yanti Wijaya bisa menjumpai Anda kembali setelah sekian lama kita vakum ya. Nah, ini kita ketemu lagi tentu saja di Talkshow Suara Rakyat. Dan di kesempatan hari ini tepat sekali dengan memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember, tentunya kita juga mengusung tema. Saat ini kita juga hadirkan tokoh-tokoh yang tentu saja punya sumbangsi yang luar biasa tentunya dalam Hari AIDS sedunia. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, tentu saja boleh kami sapa, ada beliau Bapak Puger Mulyono. Ya, Mbak. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemudian Ibu Emi atau Mamah Emi ya. Iya. Nah, ini Pak Puger Mulyono ini adalah pendiri dari sebuah yayasan yang cukup dikenal tidak hanya di Kota Solo, tapi mungkin bahkan di Indonesia. Nah, ini Yayasan Lentera karena begitu viralnya ya. Apa aja yang bikin viral di situ nanti kita akan kupas tentu saja bersama beliau Bapak Puger Mulyono dari Yayasan Lentera selaku pendiri Yayasan Lentera, kemudian Ibu Emi atau Mamah Emi biasa akrab dipanggil Mamah Emi. Kenapa Mamah Emi? Nanti kita akan kupas juga. Nah, beliau selaku pengasuh di Yayasan Lentera ya. Baiklah, dari Pak Puger dulu. Ya. Ini jadi Yayasan Lentera ini sebenarnya sebelum kita ketemu saya sudah sempat dengar. Itu berarti Yayasan Lentera ini sudah dikenal nih di kalangan masyarakat luas nih. Sebenarnya cerita berdirinya asal mula seperti apa sih Bapak? Kemudian Yayasan Lentera ini kan menaungi atau menampung ya istilahnya menampung anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS ya dari orang tuanya. Jadi misalnya pemirsa pengen juga nanti datang ke sana, ada ya di Kota Solo ya. Nah ini saya pengen tahu dulu ceritanya berdiri sejak tahun berapa nih Bapak? Oh ya, Yayasan Lentera ini berdiri secara legal formal itu di tahun 2013. Nah, yang mendasari untuk berdirinya yayasan ini itu karena dulu kami para aktivis HIV kerja di Yayasan Mitra Alam waktu itu. Itu juga saya, Emi, Pak Yunus, Bang Kepas, dan semua aktivis yang lain. Itu kita pendampingan dengan komunitas yang berisiko tinggi, juga penyandang HIV. Nah, di tahun 2012 itu ada berita informasi dari Rumah Sakit Muwardi bahwa ada bayi yang dikatakan sudah pada fase AID, dia tidak diterima oleh keluarganya, nanti tidak ada yang bertanggung jawab. Dan waktu itu rumah sakit melalui manajer kasusnya itu Bang Kepas yang juga menjadi pendiri Yayasan Lentera ini memberitahu saya waktu itu bahwa ada bayi yang di rumah sakit tergeletak dan fase AID, tidak ada yang mau tanggung jawab, keluarganya sudah nggak mau ikut-ikutan karena dianggap itu bukan keluarganya. Nah, orang tuanya sendiri sudah meninggal ya? Waktu itu sudah meninggal di rumah sakit itu juga. Akhirnya saya bersepakat dengan teman-teman, juga Emi, dan Mbak Tika, ada Emi, ada Bang Kepas dan lainnya. Akhirnya saya ke rumah sakit untuk bertanggung jawab atas semua administrasi bayi itu. Oh ya. Dan juga saya bertanggung jawab akan merawat bayi. Setelah itu bayi itu dikembalikan ternyata ke daerah Solo Utara, daerah Mojosongo. Akhirnya kami ke rumahnya bermaksud untuk mengembalikan, menanyakan apakah bayi itu mau dirawat oleh keluarganya. Ternyata respon dari keluarganya malah bayi itu disuruh bawa kami. Waduh. Karena mereka tidak mengakui bahwa bayi itu adalah keluarganya. Nah, akhirnya secara tertulis, secara legal, kakeknya itu tanda tangan untuk menyerahkan bayi itu ke kami. Akhirnya kita bawa pulang bayi itu, bawa ke
base camp. Ke base campnya Mitra Alam, waktu itu tempatnya di Gentan ya. Itu akhirnya bayi itu kita rawat. Setelah dirawat bingung di mana kita mau rawat bayi itu, padahal bayi itu kan sudah lama nggak dimandiin ya. Iya, butuh perawatan ekstra. Padahal dia butuh kasih sayang. Akhirnya ya Mama Emi ini yang saya suruh ngerawat duluan. Nah, waktu itu Mama Emi waktu itu profesinya apakah juga di pelita apa tadi? Di Mitra Alam. Mitra ya. Mitra Alam itu juga yayasan LSM juga yang bergerak bidang pendampingan HIV juga. Oke, sekarang masih ada? Nah, Mitra Alam masih ada, tapi beda ya? Beda. Dengan Dulu Mitra Alam daripada Lentera. Lentera kan belum lahir waktu itu. Oke, tapi konsepnya sama? Beda. Kalau Mitra Alam lebih pada itu di pendampingan orang-orang yang berisiko tertular HIV. Pendampingannya dalam taraf penjangkauan orang berisiko kayak kemudian informasi seputar HIV, pengobatan. nanti dia dirujuk untuk rumah sakit untuk tes. Nanti kalau ada yang ketemu HIV, baru ada pendampingan lanjutan bagi mereka untuk terapinya. Iya. Kalau Lentera? Kalau Lentera? Ya dulu berprogram yang sama. Setelah dapat ada project dari Mitra Alam juga, akhirnya malah jadi panti asuhan ya kayaknya sekarang ya. Panti asuhan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS ya. Sebenarnya bukan panti. Kalau di konsep panti itu nggak seperti sekarang. Nggak serak juga ya. Soalnya konsepnya juga. Kami itu ini rumah tangga. Jadi keluarga besar. Jadi konsepnya makanya pemerintah itu kasih kami shelter. Kalau konsep panti kan kita standar panti itu kan digaji gini. Enggak, kami kan mandiri. Independen. Jadi kita swadaya ya. Jadi kita mengisi gap yang ada di program pemerintah. Pemerintah ada sebenarnya, cuman tidak seperti yang kami lakukan. Jadi pemerintah belum punyai untuk tempat untuk bagi perawatan anak-anak dengan HIV. Pemerintah belum punya waktu itu. Akhirnya kami mengisi gap itu. Nanti kita akan lanjut lagi ke Mamah nih. Mamah waktu itu di mana nih? Pas waktu ikut di Mitra tadi ya, Mitra. Kebetulan saya sendiri juga salah satu staf, staf Mitra Alam. Saya untuk penjangkauan teman-teman komunitas pekerja seks tahun 2012 ya Pak ya. Itu. Nah, kemudian kami intens di isu HIV, berangkat dari situ mendengar kasus seorang anak ini yang ditolak keluarganya gitu kan. Nah, itu akhirnya kami sirkuleran Mbak waktu itu, tumpuan, punya kesepakatan tiap bulan kita punya gaji, ayo tumpuan. Waktu itu sampai kami cari kos dulu. Patungan. Kami kos karena untuk tempat tinggal anak itu. Anak ini butuh satu orang, waktu itu 4 hari ikut saya Mbak, saya bawa ke rumah ini. Kayak anak kucing itu, hanya suaranya nging, ya karena dia gizi buruk, lahir dengan gizi buruk. Ya, perutnya ini buncit, kepalanya besar ya, tapi bodinya kecil gitu. Gitu kan. Saya bawa dulu ke rumah 4 hari. Nah, kemudian saya konsultasi lagi, saya 4 hari. Kalau saya waktunya kerja saya nggak bisa, anak itu maaf saya harus ke belakang saja sampai tak bawa ke belakang, tak tidur ke di ember itu Mbak, karena nggak bisa ditinggal kalau nggak dengan saya. Gitu kan. Mungkin dengan orang rumah saya asing ya. Gitu. Nah, sampai ke belakang pun sampai saya bawa, ya udah. Gitu. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Pak Puger, Pak ini gimana kalau dengan saya terus, itu kan saya nggak bisa, saya punya tanggung jawab nih, gitu kan, saya punya tanggung jawab. Akhirnya kesepakatan tadi kita tumpuan, nyari satu pengasuh dan buat nyari tempat kos waktu itu. Nah, akhirnya kita tiap bulan patungan, yang membayar pengasuh juga buat kebutuhannya, buat buat bayar kos itu. Kos di daerah Kartosuro. Iya, dekat rumah saya karena mungkin saya lebih dekat bisa nyambangi waktu itu. Kita 2 bulan. 2 bulan, dan itu sekarang pengasuhnya saat ini sudah lost contact atau masih sudah lost contact? Sudah ganti. Pengasuh yang pertama udah ganti, sekarang ada yang baru-baru. Jadi itu titik awal di mana berdirinya Yayasan Lentera. Dari dan bayi itu sekarang masih hidup. Masih hidup. Umurnya? Mau 11 tahun. 11 tahun, berarti 11 tahun itu berarti SD ya? SD kelas 4. SD, dan pendidikannya bagaimana Bapak? Normal Pak. Normal. Di SD umum Pak. Kemudian cara dia bersosialisasi juga sama ya, sama anak-anak yang sehat lainnya. Pertumbuhan badannya juga sekarang bagus Mbak anaknya. Bagus, karena sudah dia punya julukan khusus. Apa?
MG. MG. Karena dulu Namanya kita staf Mitra Alam ya, Mitra Junior. Mitra Junior. Ya, waktu itu. Bahkan gitu. dia juga ikut membantu juga di situ ya. Ikut membantu teman-teman lahirnya di situ. Lentera ini ya karena anak itu sebenarnya. Oke, MG itu tadi ya. Dan dari segi pendidikannya seperti apa, Bu? Maksudnya akademis, nilai akademis dan sebagainya kayak gitu. Biasa Mbak, jadi yang nggak pintar Masih ya bisa nggak mengikuti ya, juga ya. Oke, Bapak. Nah, berbicara seputar swadana ya, swadaya ya, mohon maaf swadaya nih ya. Ini ngomong peran serta dari pemerintah ini sejauh ini kan, saya pikir kan Yayasan Lentera ini kan sudah cukup dikenal ya. Bahkan dengar-dengar sekarang tempatnya pun masih pinjem ya Bapak ya. Iya. Nah, pinjem pakai. Kalau menurut Bapak sendiri peran serta pemerintah ini sebenarnya harapannya gimana sih Pak? Ya kalau Udah cukup lama ya dari dulu sama sekarang ya masih banyak kurang. perubahan. Pemerintah sudah berubah. Sudah mulai peduli ya. Sudah kepeduliannya sudah banyak ya. Dari dulu selama 3 tahun memang dia nggak denger. Kami merawat anak dengan HIV. Akhirnya setelah mencuat di berita media massa, media televisi, akhirnya pemerintah ikut turun tangan ya. Kehadiran negara ternyata ikut andil akhirnya di waktu berita tahun 2015 waktu itu terjadi pengusiran bagi kami yang lalu diusir karena ketahuan kami merawat anak dengan HIV, akhirnya diusir dari lingkungan. Dari lingkungan. Akhirnya kami harus pindah-pindah di mana-mana nggak ada yang terima. Akhirnya pemerintah turun tangan, akhirnya membantu kami untuk mewujudkan apa yang kami inginkan itu. Kami terus difasilitasilah tanah, akhirnya melalui pemerintah Kota Solo, terus di tanah itu istilahnya dipinjem pakaikan ke Kementerian Sosial, melalui Kementerian Sosial, akhirnya tanah itu dipinjem pakaikan ke Lentera. Akhirnya dibangun melalui CSR-nya yang dicarikan oleh Ibu Menteri waktu itu, Ibu Khofifah. Ibu Khofifah. Akhirnya mendapatkan CSR dari Lotemap. Akhirnya dibangun tanah itu tahun 2017. Itu akhirnya sudah jadi di bulan Desember, ya setelah hari Eid, itu tanggal 6 Desember itu akhirnya serah terima rumah dari pemerintah ke Lentera sebagai pengelola shelter ada itu. Akhirnya setelah 1 bulan kemudian di bulan Februari akhirnya kami pindah ke sana dari rumah yang di Porosari tempat saya. Kita pindah ke sana. Itu pas pindah ke sana itu udah berapa anak yang di waktu itu rawat? 15 anak, Mbak. 15 anak ya. Oke. Itu akhirnya ya sih anak-anak ini sebenarnya kita selalu berpindah itu juga ada apa ya? Hal yang ini ya, ada yang meninggal, ada yang datang gitu. Jadi sesuai daya tahan tubuhnya, kalau misalnya dia daya tahannya kuat, dia juga masih bertahan sampai sekarang. Dan itu pasti juga pastinya juga melalui pendampingan pengobatan semacam itu ya. Pengobatannya memang harus rutin ya secara medis, juga herbalnya juga rutin. Kita kan pakai terapinya kan ada 3 macam ya, terapi medis melalui rumah sakit, dokter terus herbal, sama terapi untuk pembetulan struktur tulangnya itu kita sendiri. Ya itu alhamdulillah sekarang anak-anak sudah sehat. Pasti kena ya untuk tulangnya, pasti kena. Iya, ya? makanya Karena itu kan efek samping obat dari HIV juga mengaruhi di seluruh tubuh ya, ginjalnya, jantungnya, hatinya, mungkin struktur otot tulangnya, mungkin juga pengaruh ke semuanya, ke sel darah, HB-nya, ke kalsiumnya, kemana-mana pengobatannya. Iya, Bapak, ini agak bergeser dari Yayasan Lentera ya, berbicara tentang penularan HIV/AIDS ini sendiri di Indonesia ini sudah nampaknya angkanya cukup tinggi ya. Dan saya dengar-dengar bahkan orang-orang di sekeliling saya, orang-orang terdekat saya, teman-teman saya yang tidak saya sangka itu ternyata juga banyak yang terinfeksi semacam itu ya. Nah, hal-hal semacam ini nih penularannya ini yang paling tinggi itu, resiko paling tinggi itu penularannya dari mana sih Pak? Untuk sekarang ini tahun-tahun ini ya, tahun ini beda tahun-tahun yang lalu. Memang tren itu berbeda ya dari tahun ke tahun. Tahun ini mungkin trennya sekarang mungkin di
Penularan lewat seksual. Seksual lebih banyak seksual. ya. Kebanyakan ini yang terkena kaum lelaki. Saat ini banyak yang terkena kaum lelaki, paling banyak mayoritas. Kaum LGBT ya. Oke, kaum LGBT. Untuk kaum perempuan pekerja seks di bawah itu. Malah justru di bawah. Ya, dulu pekerja seks. Dulu pekerja seks. Akhirnya kaum LGBT. Kaum LGBT. Nah, kaum LGBT maupun pekerja seks ini akhirnya berdampak ke kaum komunitas yang resiko rendah kayak ibu rumah tangga. Karena pola tingkah dari pasangannya, suaminya, gitu, atau pasangan pacarnya, akhirnya istrinya tertular atau menulari perempuan-perempuan yang mungkin belum nikah resmi. Aduh, malah gitu ya, sayang banget ya. Komunitas berisiko rendah. Nah, dampak seperti ini yang mungkin lolos dari pendampingan atau dari pengawasan para pegiat HIV/AIDS untuk komunitas ini yang risiko rendah ini. Nah, penularan di situ akhirnya kayak bola pingpong itu kemana-mana. Ya. Akhirnya penularannya satu orang mengeluarkan ke lebih dari 5 orang. Kalau dari transfusi darah itu bagaimana sih, Bapak? Itu bisa mengeluarkan, cuman sekarang bisa juga. Sudah mungkin jarang ditemukan. Hampir tidak ada ya. Hampir bisa dipastikan valid ya? Ya, karena ini juga mungkin alatnya semakin canggih kan? Canggih kan ada screening, waktu setelah diambil darahnya disimpan dulu 6 bulan kemudian baru mau distorkan ke dicek lagi. Jadi, dan PMI sendiri sepertinya sudah punya alat yang bisa mendeteksi virus. Misalnya orang yang tersebut dia punya dalam tubuhnya ada virus HIV-nya, dia punya alat yang saat mungkin hari ini dia melakukan resiko, besok dia donor sudah punya seperti itu. Oh, jadi sudah secanggih itu ya terdeteksinya. Nah, kalau misalnya itu dari kalau dari PMI sudahlah, berarti untuk transfusi sudah kecil kemungkinan, tidak mungkin ya. Nah, misalnya nih orang HIV cowok nih kena, terus dia cukur rambut, biasa tuh pakai apa? Itu terus mungkin berdarah, menimbulkan luka, darahnya nempel tuh di pisaunya, kemudian pisau tersebut buat nyukur lagi yang orang lain gitu dalam waktu yang rentan waktu, misalnya bisa langsung atau bisa 1 jam, seperti ini bisa terjadi penularan nggak sih, Pak? Sebenarnya kalau secara logika bisa. Cuman secara kenyataan jarang ya. Oke, tidak semudah itu juga ya? Karena virus itu ditularkan, virus itu menularkan juga susah. Jadi harus ada sarananya juga. Harus ada medianya yang benar-benar memang media itu bisa mendukung ya, mendukung virus itu untuk berkembang ya. Dia tinggal di ruang yang hampa, waktunya lama, mungkin virus masih kuat. Kalau dia punya kekuatan untuk menularkan, tapi kalau di ruang terbuka dia terkena udara, itu sudah mati melemahkan. Biasanya. Oke. Jadi kalau gosip-gosip di mana jangan cukur rambut di sana itu tuh. Tapi kalau darahnya itu nyimpen, itu kadang kan masih ada yang hidup itu, mungkin untuk ngerik, itu mungkin dia luka ya mungkin bisa masuk. Nah tinggal nanti kekuatan tubuh yang ini kuat nggak untuk melawan virus itu. Tapi enggak, virus itu mudah bisa ditularkan. Bisa ditularkan. Tapi tidak mudah untuk menular virus. Susah. Kemungkinannya kecil. Kecil banget. Kemungkinan kecil. Karena proses penularan kan ada prinsip namanya IC ya. Jadi bagaimana jumlah virusnya juga harus cukup. Kemudian ada media yang tadi Pak Buger bilang ya. Kalau di jarum suntik itu kenapa bisa menularkan? Bukan yang di bekas jarumnya, tapi yang di dalam tabungnya ini yang bisa bertahan hidup. Klepnya itu, klep karetnya itu hidup. Bukan di jarumnya. Iya, gitu. Nah, sekarang kan dibilang air liur ini sebenarnya ada, tapi butuh yang berember-ember untuk bisa menularkan. Gitu. Sekarang tes screening HIV kan nggak ulah lewat air liur aja, mukosa ludah. Itu udah kelihatan? Sudah, bisa. Dia nanti tunjukin bisa positif atau enggak. Tinggal konfirmasi ulang ke rumah sakit atau puskesmas atau ke lab untuk ambil darah. Dia positif atau enggak, ada konfirmasi lanjutan. Tapi itu langsung, memang alat itu 90% sudah oke ya. Namanya OFT itu kalau sekarang. Itu tes kayak screening hamil dulu Mbak. Sama, cuman ini lewat mukosa mudah. Jadi sebelum melakukan screening itu harus nggak rokok, nggak minum, nggak makan selama 20 menit lah. Makan permen nggak boleh. Pokoknya puasa 20 menit dulu. Nah, setelah itu baru dicek screening. Sama.
Ya. Itu bisa dilakukan dimanapun itu. Berarti informasi-informasi hoak nih ya pemirsa nih biasanya nih saya tuh juga ngeri juga, waduh potong rambut nih nanti kalau tinde gitu-gitu. Ya, terus treatment wajah. Ya, nah, treatment wajah yang hubungannya pakai alat roller, kan dermabrasi ya biasanya kalau misalnya alat-alat kecantikan. Nah, ini biasanya ini udah dipakai sama ini, waduh itu disterilisasi enggak ya? Kadang-kadang kita mikir seperti itu. Harus tanya Mbak sekarang, harus kita yang jeli. Pasien itu klien harus tanya tentang kebersihan alat ya. Sebenarnya ada juga kemungkinan untuk ke arah situ juga ada, tapi kecil ya. Kecil. Jarum tato aja kalau orang mau tato itu harus jeli tanya. Jarumnya harus yang baru. Alatnya penyimpanan tintanya juga ganti dong, jangan yang itu tadi kan bekas orang. Harus gitu. Memang tukang tato itu juga sudah mendapatkan edukasi tentang penularan virus HIV. Mereka juga suka paham ya. Karena juga mungkin dia salah satu mungkin komunitas juga punya komitmen juga supaya nggak menularin virus lewat tatunya. Kalau yang tapi kadang lalai semacam itu ya. Kliennya juga harus jeli lah. Oke, jadi informasi-informasi yang tentu saja belum tentu jelas faktanya, itu yang pasti bisa langsung dikonfirmasikan nanti ya, tentu dengan orang-orang yang tentu saja berkompeten ya. Nah, sebenarnya kalau saat ini Yayasan Lentera ini di bawah naungan apa nih Bapak? Ya, Dinas Sosial ya? Ya enggak, kita hanya jejaring dengan pemerintah. Jejaring aja? Jejaring, jadi kerjasama kita itu dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, terus dengan hanya disupport aja ya? Ya, support mereka. Tidak ada arah untuk, wah ini Yayasan Lentera nih yayasan yang bagus nih, perlu diperhatikan semacam ini, tidak ada arah. Mereka kalau itu ada pembicaraan-pembicaraan gitu nggak sih Pak? Ya kadang saya pernah diajak kompromi, diajak musyawarah gimana tentang nanti kelanjutannya. Cuman ya itu pemerintah mungkin sampai sekarang melalui program kerjanya di Kementerian Sosial itu belum ada. Mungkin mereka nggak berani untuk ngambil resiko untuk yang kami lakukan, seperti apa yang kami lakukan. Mereka sudah berani, tapi dengan fase jangka waktu hanya 6 bulan pengasuhan mungkin. Tidak mungkin selamanya ataupun makan waktu bertahun-tahun, dan juga menerima yang tidak paliatif. Stadium akhir mereka nggak mau, apalagi anak-anak. Pemerintah juga mungkin kesulitan dalam mencari pengasuh pendidikan. Siapa yang mau berani sih? Mereka kan mungkin maunya hanya manajemennya. Iya sih, secara nanti kalau sudah wadahnya di ini pemerintah, otomatis kan nanti seluruh Indonesia, bukan lagi dari lokal ya, tapi bahkan seluruh Lentera Indonesia. Itu kan sekarang juga rujukan nasional. Bahkan rujukan nasional juga ya? Rujukan juga Kementerian Sosial juga rujuk kami. Jadi seluruh dinas sosial di seluruh Indonesia rujuk. Di daerahnya misalnya Kalimantan, Sulawesi Tenggara, ya ada anak dengan HIV yang terlantar, kirim ke Lentera. Dan kami nggak bisa menolak karena kami sudah komitmen dengan pengurus yang lain, komitmen untuk menerima siapapun anak dari manapun anak itu, baik dia kaya maupun miskin, baik dia HIV atau AIDS, baik dia paliatif maupun yang sudah tinggal 2% hidupnya secara medis, kita terima kalau dirujuk. Kita nggak menolak. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kalau orang merujuk ada dengan HIV, kita masih berpikir pasti orang yang merujuk ini dia juga kesusahan, dia masih bingung untuk menaruh anak di mana. Jadi Lentera kami rasa untuk menjadi tempat yang terakhir bagi mereka untuk berlindung bagi anak-anak yang HIV. Iya, alternatif terakhir ketika sudah tidak diterima oleh keluarga tentunya ya. Nah, jadi kami nggak menolak. Ada total berapa sekarang, Mamah? Mamah Emi. 37. Jadi ini sebenarnya banyak Mbak, tapi maaf sudah ada yang meninggal. Oh gitu. Sudah berapa ya Pak? 15 anak meninggal. Kita mengembalikan juga 15 anak di keluarganya. Jadi program kita itu goalnya anak ini bisa diterima keluarga kembali. Ya, keluarga mau terima. Nah itu sudah bagus. Anak ini sudah sehat, sudah kuat. Keluarga juga kita advokasi supaya mau merawat. Kita siapkan keluarga ini siapa yang mau menerima, yang rawat. Kita kasih cara-caranya lah, detailnya perawatan supaya anak ini tetap sehat. Itu kita kembalikan juga ada 15 anak. 15 anak. Ya. Dan itu sampai sekarang masih juga berkomunikasi. Iya, setiap bulan kita
selalu konfirmasi kok. Pak ini yang sering kunjungan kadang. Aku kan sampai ke seluruh dampingan yang di luar Lentera, di rumah, itu sekitar 300 lebih anak yang kita dampingi di luar. Dari Cirebon sampai Jawa Tengah lah. Jawa Tengah itu 300-an anak. Itu yang kita selalu rutin untuk pendampingan di luar. Kan kita punya relawan sekarang di seluruh kota ada. Di setiap kota minimal 2 relawan lah. Nanti kalau ada apa-apa, konfirmasi ke Lentera, kesusahan apa, informasi. Nanti aku yang ke sana. Sampai ke Makassar, ke Palu saya juga. Oh iya. Jadi kemarin waktu gempa itu kita juga untuk membantu anak-anak yang HIV di sana supaya mereka mendapatkan haknya sama. Hak kesehatannya, hak dasar hidupnya, ya kayak tempat tinggal, kayak kebutuhan pokok kita usahakan di sana. Akhirnya mereka sekarang sudah siap. Oke, sudah bisa bersosialisasi lagi dengan normal, dengan lingkungannya, dengan keluarganya ya, disupport dengan keluarganya. Ya, Pak Puger, Pak Puger sendiri nih, tadi kan Bapak ini di sana panggilannya Pak E. Ya, Pak E. Kemudian Ibu Emi ini panggilannya Mamah. Kemudian ada Pak E, pasti ada Bu E ya? Ada Ibu E. Ibu E istri saya. Ibu E itu adalah istri dari Pak Puger yang saat ini tidak ikut juga ya. Terus ya. Ada ayah siapa? Itu Mas Yunus, itu ketuanya Yayasan Lentera, itu ya pendiri juga sama. Pendiri juga. Kemudian ada Bang Kefas, itu juga pendiri juga. Itu panggilannya kalau Bang Kefas. Terus ada lagi Bunda. Istrinya Pak Yunus. Oh iya. Dulu ada Abah. Abah itu aja sekarang udah almarhum. Oh, ya, aktivis juga. Aktivis juga. Ya, serangan jantung. Serangan jantung.